Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Warningsi dari Fakultas Ilmu Pangan Halal, jurusan Teknologi Pangan dan Gizi. Hari ini saya mau sharing sedikit tentang mata kuliah yang saya ambil di semester 5 ini, yaitu mata kuliah Teknologi Fermentasi. Menurut saya, mata kuliah teknologi fermentasi ini sangat relevan dengan keadaan zaman sekarang yang serba dinamis. Jadi, karena semuanya serba canggih, serba cepat, jadi manusia itu cenderung untuk memilih sesuatu yang lebih praktis. Entah itu untuk tuntutan gaya hidupnya atau hal lain-lainnya. Tapi hal ini juga ternyata berpengaruh pada pola konsumsi dan cara pengolahan makanan. Nah, karena di zaman yang serba cepat ini, biasanya manusia itu cenderung untuk mengonsumsi makanan cepat saji dan lebih senang untuk mengonsumsi makanan yang bisa disimpan dalam jangka waktu panjang. Hal ini karena lebih menghemat biaya dan juga lebih hemat waktu. Sehingga karena banyaknya minat nih makan makanan yang berumur panjang, banyak produsen makanan yang memproduksi makanan cepat saji dan juga dapat disimpan dalam umur panjang. Nah, salah satu teknik yang paling banyak dipasarkan itu adalah makanan cepat saji berumur panjang dengan teknik penyimpanan di suhu dingin atau biasa kita kenal dengan frozen food. Selain dengan teknik frozen food, biasanya juga dengan makanan-makanan yang ditambah dengan zat adiktif, yaitu berupa bahan pengawet. Penambahan zat pengawet ini disesuaikan nih dengan bahan pangan dan dengan produk apa yang mau kita buat. Tapi biasanya kalau misalnya pengonsumsian pengawet itu secara terus menerus itu agak kurang baik. Nah, adakah cara lain untuk memperpanjang umur makanan tanpa harus masukin kulkas? Kan kayak kalau anak kosan kayak gitu kan bingung ya kalau misalnya nggak punya kulkas, mau nyimpen makanannya kemana. Atau kan juga kalau makan makanan yang terlalu banyak pengawetnya juga serem gitu, karena diakumulasi di dalam tubuh dan amit-amit kalau misalnya nanti suatu hari bakal jadi penyakit gitu kan, amit-amit. Nah, makanya ada cara lain ternyata untuk memperpanjang umur simpan makanan, yaitu dengan cara teknologi fermentasi. Tapi tahukah kalian fermentasi itu tuh apa? Fermentasi sendiri itu adalah suatu proses di mana makanan itu sengaja dibusukkan atau dibasikan. Nah, makanan akan sengaja dibusukkan atau dibasikan dengan bantuan mikroorganisme tertentu untuk mendapatkan suatu produk baru. Misalnya aja kita nih sengaja ngebusukin susu untuk mendapatkan yogurt. Selain untuk menghasilkan produk baru, keutamaan dari fermentasi adalah untuk memperpanjang umur simpan makanannya. Biasanya makanan-makanan yang difermentasi itu adalah makanan-makanan yang nggak bisa disimpan lama. Contohnya itu adalah sayur dan buah. Karena kalau misalnya kita masukin kulkas pun, biasanya sayur dan buah itu cuma bisa bertahan paling lama seminggu. Itu juga tergantung sih jenis sayur sama jenis buahnya tuh kayak apa. Nah, dalam teknologi fermentasi biasanya menggunakan mikroorganisme yang menguntungkan sebagai substrat dalam menghasilkan produk pangan atau bahan tambahan pangan seperti kapang, kamir, dan juga bakteri. Nah, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat proses fermentasi. Yang pertama adalah formulasi media. Ketika kita akan membuat suatu produk fermentasi, kita harus membuat media yang disesuaikan dengan jenis mikroorganisme yang akan kita gunakan agar pertumbuhan mikroorganismenya berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan setiap jenis mikroorganisme mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Tapi secara garis besar, media fermentasi itu penting memiliki air, sumber energi, karbon, nitrogen, mineral, vitamin, dan oksigen. Yang kedua adalah memastikan bahwa alat dan media yang digunakan itu steril. Ini tuh penting banget karena kalau misalnya kita menggunakan alat atau media yang nggak steril, bisa aja mikroorganisme yang tumbuh itu ada mikroorganisme lain yang bukan yang kita harapkan gitu. Terus yang ketiga adalah menghasilkan kultur bakteri yang murni dan aktif. Jadi kultur itu hanya terdiri dari satu jenis mikroorganisme yang kita inginin, dan nanti saat kita akan gunakan atau kita kembangkan, dia itu bekerjanya cepat, efektif dah untuk fermentasinya. Yang keempat adalah mengkondisikan lingkungan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Setelah menumbuhkan mikroorganisme di media yang tepat, yang cocok, kita juga harus mengkondisikan lingkungannya seoptimum mungkin dari segi pH-nya, dari segi suhunya, dari segi kelembapannya, yang itu dan disesuaikan dengan karakteristik dan sifat si mikroorganismenya. Yang kelima adalah mengekstrak dan menjernihkan produk hasil fermentasi, dan yang keenam itu adalah menangani limbah dari proses fermentasi.
Sementara berdasarkan prosesnya sendiri, proses fermentasi dibedakan menjadi dua, yaitu kultur terendam atau submerged cultivation atau disingkat SMF, dan kultivasi solid atau solid state cultivation atau disingkat SSF. Yang membedakan dari dua teknik ini adalah media yang digunakan. Jadi ketika si kultur terendam ini menggunakan media berupa cairan atau liquid, sedangkan kultivasi solid itu menggunakan media berupa padatan. Nah, untuk media pertumbuhan mikroba sendiri itu nggak boleh asal. Itu tuh harus memenuhi beberapa syarat. Misalnya yang pertama, harus bisa menghasilkan mikroorganisme yang maksimal. Kedua, harus bisa menghasilkan konsentrasi mikroorganisme yang maksimal. Ketiga, menghasilkan mikroorganisme dengan cepat. Keempat, meminimalisir pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diharapkan. Kelima, kualitas media konsisten, murah, dan mudah didapatkan. Yang keenam, meminimalisir masalah yang akan terjadi saat proses fermentasi seperti media yang meminimalisir masalah yang akan terjadi saat proses fermentasi. Misalnya nih, medianya terlalu kental, itu akan mempersulit kita saat proses pengadukannya. Nah, proses fermentasi sendiri itu melalui beberapa tahap. Di antaranya itu ada isolasi, seleksi, teliti karakteristik, dan strain improvement. Nah, tahap pertama yaitu adalah isolasi. Itu adalah proses di mana pemindahan mikroorganisme dari lingkungan alamnya ke suatu media buatan untuk dijadikan kultur murni. Nah, biasanya metode isolasi ini disesuaikan lagi dengan karakteristik mikroba yang ingin kita tumbuhin. Nah, kemudian ada tahap seleksi, di mana tahap ini akan dipilih mikroba mana nih yang mampu bertahan. Nah, lebih lanjut lagi ada tahap teliti karakteristik. Ini tuh hampir sama dengan tahap seleksi, tapi bedanya di sini itu diteliti lagi karakteristik mikrobanya. Kira-kira mikroba mana nih yang dapat menghasilkan produk. Nah, tahapan terakhir itu adalah strain improvement, yaitu mengimprove atau mengubah karakteristik mikroorganisme yang akan difermentasi dengan cara rekayasa genetik. Biasanya nih improvement ini itu dilakukan untuk menambah kuantitas yang akan dihasilkan dari produk yang kita fermentasiin. Nah, dari penjabaran singkat di atas gitu tuh bisa kita ketahui bahwa dengan perlakuan yang berbeda, jenis pangan yang tadinya nggak memiliki umur simpan yang panjang bisa jadi awet melalui proses fermentasi jika dibusukkan dengan mikroorganisme yang tepat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelasin tentang teknologi fermentasi yang saya tahu sejauh ini. Mudah-mudahan bisa sharing ilmu, kita masih sama belajar. Ya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.